lagi rame dibincangkan sama publik, entah itu di dunia maya, bahkan juga di pemberitaan, terkait dengan wacana atau isu menduetkan Anies dan Ahok di Pilgub Jakarta. Nah, ini kan kalau saya lihat ini seperti matahari kembar begitu. Nah, mungkinkah sebetulnya Anies dan Ahok ini berduet, bukan berduel nantinya mungkin di Pilgub Jakarta 2024? Saya akan coba diskusikan dengan Direktur Eksekutif Carta Politika Mas Yunarto Wijaya. Mas Toto, apa kabar? Kabar baik, Reno. Oke, Mas Toto, sampai sekarang kita belum tahu nama-nama final yang akan dimajukan di Pilgub Jakarta oleh masing-masing parpol begitu ya. Tapi kok rame nih nama duet Anies Ahok begitu di Pilgub Jakarta? Memang mungkin, Mas? Menurut saya lebih mungkin berduel dibanding berduet dan lebih Hmm. baik berduel dibanding berduet karena saya pikir keduanya memiliki kapasitas memang bukan sebagai wakil gubernur, tapi menjadi gubernur. Keduanya juga pernah bertarung ya. Artinya kalau kemudian dua-duanya terpaksa diduetkan ada beberapa hal yang janggal. Pertama, menurut saya tidak pantas kalau seseorang pernah menjadi gubernur lalu kemudian hanya karena kekuasaan turun derajat menjadi wakil gubernur. Wakil gubernur kita tahu dalam sistem presidensial entah di wakil presiden, wakil gubernur, wakil bupati itu cenderung seperti ban serap saja. Yang kedua, kita kan tahu mereka pernah berduel. Artinya, mereka kan punya cara pandang yang berbeda tentang Jakarta. Masa tiba-tiba disatukan? Alangkah baiknya dalam konteks pendidikan politik. Ini sebuah hal yang ideal ya menurut saya. Kalau punya punya portfolio dua-duanya, itu kemudian dihadapkan. Sehingga kemudian publik betul secara rasional bisa melihat mana yang kerjanya lebih bagus. Tapi apakah itu dimungkinkan? Menurut saya agak utopis juga. Kenapa? Karena memang konstelasi politiknya jauh lebih kompleks. Kenapa sih misalnya muncul ide Anies Ahok? Itu kan dikarenakan sebuah kondisi di konstelasi nasional PDI sekarang dianggap bermusuhan dengan Pak Jokowi, tanda kutip, atau berseberangan dengan Pak Prabowo, di elekted presiden. Dan ada istilah, the enemy of my enemy is my friend. Itu yang menyebabkan ada hipotesa nih, spekulasi, jangan-jangan yang namanya Anies dengan Ahok, di dalamnya mungkin akan ada, di belakangnya mungkin akan ada PKS dan PD Perjuangan, karena sama-sama sekarang berseberangan dengan Jokowi dan Prabowo, akan bergabung. Tapi menurut saya, sulit terutama dilihat dari psikologis Anies dengan Ahoknya sendiri. Ahok karakter yang tidak mungkin mau jadi wakil, sementara Anies kita tahu levelnya sudah capres, PKS juga tidak mungkin mau menjadi nomor dua, mengingat dia sekarang partai terbesar di DKI Jakarta. Oke, memang sulit begitu ya untuk menyatukan Anies dan juga Ahok untuk berduet begitu di Pilgub Jakarta nanti. Tapi kalau misalkan kita berandai-andai lah, kalau memang misalkan duet ini jadi gitu, barang ini jadi gitu, peluangnya kira-kira gede nggak sih menangnya? Ya, Atau ya bisa udah? dilihat dari dua kacamata ya. Kalau Ah, ah. dilihat secara logika matematika, dia akan jadi kekuatan terbesar. Selain keduanya pernah punya investasi politik dalam pilkada sebelum, kedua partai yang mungkin akan menyokongnya, PKS dan PD Perjuangan, juga dua partai terbesar sekarang di Jakarta. Akan tetapi kalau kita membaca ini secara kualitatif, bisa terjadi kekagetan juga di kalangan masyarakat. Menyatukan PDI dan PKS itu dua kutub spektrum yang ujung-ujungnya berbeda ya, kiri dan kanan gitu. Dari dua sosok ini pun kita tahu pernah mengalami pertarungan yang sangat keras, yang cenderung mungkin di sebagian kalangan pemilihnya masih tersisa di hati mereka masing-masing. Jadi tetap ada sebuah resiko bahwa ini seperti air dan minyak. Ketika digabungkan malah kemudian sebagian diantaranya malah akan terpisah. Itu sih yang menurut saya harus dihitung juga. Mereka berdua bukan satu tambah satu tambah dengan sama dengan dua. Bisa jadi logika matematika secara elektoral belum tentu terjadi. Oke, berarti dengan kata lain, dua orang ini sulit untuk disatukan begitu ya. Kesimpulannya begitu, kalau menurut Mas Sato. Menurut saya, baik dari psikologis keduanya, dan psikologi dari para pendukungnya, dan psikologi dari kedua partai yang paling mungkin mendukungnya, dalam hal ini PKS dan PD Perjuangan, peluangnya sangat kecil untuk bisa terjadi. Oke, ya jadi kalau gitu saya nggak berandai-andai lagi kalau jawabannya Mas Sato sudah begitu. Oke, tapi begini, kenapa ini tiba-tiba menjadi perbincangan publik? Karena memang mungkin apakah sampai sekarang hanya dua nama ini, Mas Toto, yang masih cukup dalam tanda kutip cukup seksi lah dilihat untuk di Pilgub Jakarta.
Kalau kita lihat dari basis survei, memang sebetulnya ada tiga nama yang bisa kita kategorikan di papan atas dan punya peluang menang. Yang pertama tentu saja Mas Anies paling tinggi karena dia incumbent sebelum, lalu juga mengalami situasi konsolidasi politik sebagai capres, itu kan juga investasi elektoral. Yang kedua tentu saja Ahok seperti kita bahas, masih ada pemilih setianya yang memang dulu ketika menjadi gubernur tingkat kepuasan publiknya sangat tinggi dan bisa dikatakan dia kan kalah bukan karena kerja tidak bagus tapi karena faktor X yang saya sebut sebagai isu sara. Yang ketiga sebetulnya ada nama lain, ada nama Ridwan Kamil. Dan itu kalau diuji saat ini juga bahkan suaranya cukup menyaingi Mas Anies walaupun masih di bawah ya. Dan kita tahu juga RK walaupun lebih banyak disebut namanya di Jabar, tapi surat tugas dari partainya juga ada dua, satu di Jabar, satu di DKI. Jakarta. Hanya ada Ya. nama-nama di lapis kedua seperti Ahmad Saroni, Riza Patria. Jadi memang tiga nama ini, termasuk dua di antaranya seperti yang kita bahas hari ini, ada Anies dan Ahok, itu dianggap memang memiliki peluang. Tapi kalau kita membaca pattern ada yang menarik, Hmm. bahwa dari pilkada 2012, pilkada 2017, yang menang itu selalu sosok yang mengejutkan. Kehadirannya pun itu selalu mengejutkan. Siapa yang menyangka dulu PDI Perjuangan 2012 tiba-tiba tidak jadi mendukung Foke, malah mendukung Jokowi. Siapa yang menyangka juga lembaga survei kemudian menyatakan Foke punya peluang lebih besar, lalu Jokowi yang menang. 2017 sama, orang mengatakan Ahok tidak mungkin kalah karena kepuasan publiknya sangat tinggi. Tiba-tiba terjadilah sebuah peristiwa yang dianggap penistaan agama, dan kemudian Anies yang tadinya hanya kuda hitam tiba-tiba menjadi pemenang. Bukan tidak mungkin, pattern yang sama akan kita lihat juga di Pilkada DKI 2024, nama yang tidak diduga-duga mungkin muncul, dan bukan tidak mungkin juga akan mengagetkan hasil-hasil survei ke depan. Nah, siapa tuh kira-kira yang punya efek kejut itu, Mas Toto? Ya, kalau kita lihat kan kenapa sih tiba-tiba muncul nama-nama yang ada di level nasional ya. Misalnya Ya. Menteri Pak Basuki walaupun sudah menolak, Ibu Sri Mulyani, PDI mengeluarkan nama Azwar Anas karena memang atau Risma. Karena memang DKI ini bukan tidak mungkin, yang bisa membuat kejutan itu adalah tokoh nasional karena uh, seketika ada sosok yang memang adalah tokoh nasional dengan mudah dalam jangka waktu terbatas dia bisa menyaingi orang-orang yang pernah punya nama gede di Jakarta seperti Anies dan Ahok gitu. Dan kalau kita lihat nama-nama yang dikeluarkan kan memang nama-nama menteri yang gak sembarangan. Kalau kita bicara Sri Mulyani, Basuki, Azwar Anas, itu orang-orang yang dianggap menjadi bagian kabinet ahli yang memang kemampuannya melampaui para politisi tanda kutip gitu ya. Tetapi apakah pertanyaannya dari nama-nama yang ada itu mungkin untuk maju? Saya kok menduga, sok tahuan saya melihat Ibu Sri Mulyani kok sepertinya kalau tidak jadi menteri lagi di era Pak Prabowo, dia akan lebih memilih ke luar negeri, meneruskan karir politik di lembaga internasional. Lalu kemudian seperti Pak Basuki sepertinya akan menolak karena Pak Basuki akan terjepit dalam posisi politik di antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi, dua orang yang dihormati. Makanya Pak Basuki sudah mengeluarkan kalimat pamungkas. Saya udah 70 tahun mau ngapain gitu kan. Itu kalimat yang sulit untuk ditolak oleh yang ingin mengusung. Jadi menurut saya belum tentu nama-nama yang diusung dan lebih mungkin tidak akan maju. Tapi kan bukan tidak mungkin loh ada nama-nama lain. Kalau saya misalnya melihat seperti Pak Budi Gunadi Sadikin dengan latar belakang profesional, tangan dingin, mampu mengelola keuangan, kenapa tidak dimulai di karakter yang seperti itu dan latar belakang dan kepemimpinan seperti itu harusnya memang dibutuhkan di Jakarta, mirip dengan apa yang dimiliki oleh Ibu Sri Mulyani dengan Pak Basuki. Jadi persyaratannya nambah nih ya kalau mau jadi gubernur Jakarta. Selain punya kompetensi juga punya efek kejut nih kalau dari Mas Toto. Berkaca Ya, di Pilgub 2012 tapi saya 2017. berharap ya Reno, efek Ya. kejutnya itu jangan yang aneh-aneh kontroversial. Misalnya anaknya presiden lagi atau mantunya presiden, janganlah. Jadi Iya, kita iya, iya, akhirnya iya. nanti malah bias pro dan kontranya tuh tentang hal seperti itu. Moga-moga enggak. Oke. Nah, sekalipun Jakarta nanti entah kapan ya sudah resmi beralih status dari DKI jadi DKJ nih, Mas Toto. Tapi kan masih kurang lebih sedikit banyak masih ada ya cukup dekat lah begitu untuk koneksi ke atau akses ke pemerintah pusat, kepentingan dan sebagainya. Jadi ada juga menduga, ada juga mengatakan begini, ada faktor Pak Prabowo di sini sebagai presiden terpilih begitu ya yang akan dilantik di Oktober nanti. Nah, Ya, bagaimana melihat dua nama ini dan disandingkan dengan variabel lain yaitu Pak Prabowo sebagai presiden terpilih?
Memang itu yang menarik ya, Reno, membaca pilkada kali ini kan situasi berbeda dengan pilkada sebelum. Karena kita tahu ini pilkada pertama kali 1 tahun Hmm. diselenggarakan bersamaan dengan pilpres, katakan. Sehingga mungkin saja akan ada pengaruh pembentukan koalisi pilkada di daerah-daerah strategis, termasuk itu saja Jakarta, terkait atau terkorelasi dengan koalisi yang dibangun di level nasional. Kalau mau dikasih contoh, dan Jakarta pasti masuk di antaranya. Kalau mau dikasih contoh, misal, ada pertanyaan besar, Mas Anies akan maju lewat mana? Ya. Ketika misalnya, katakanlah PKS mau mendukung, seperti isu-isu yang disebut di media, kan tidak cukup PKS, dia butuh minimal 1 atau 2 partai lagi. Dan di situ betul ada koalisi perubahan, ada Nasdem, ada PKS, ada PKB. eh, PKB yang katanya sudah komitmen nih, termasuk di Jakarta. Tapi kan sekarang kita tahu PKB dengan Nasdem kayaknya ancang-ancangnya akan masuk ke koalisi Prabowo Gibran. Kalau Hmm. situasi tiba Pak Prabowo ngomong dengan Bang Surya Paloh, dengan Caimin, kita bersatu juga ya di DKI. Saya tidak mau Anies Baswedan. Pada titik itu situasi bisa jadi akan berubah. Dan pada titik itu bukan tidak mungkin kemudian ke sesuatu yang kita anggap utopis dan tidak mungkin terjadi seperti bersatunya PKS dengan PDI bisa saja menjadi mungkin. Itu yang menurut saya sulit buat kita membaca dari sekarang bagaimana konstelasi yang akan terbentuk di daerah strategis di Jakarta dalam konteks pilgub, termasuk kita belum bisa menjawab apakah PDI dan PKS atau Anies dan Ahok itu sudah bisa memastikan dirinya mendapatkan teman koalisi, mengingat koalisi Pak Prabowo sepertinya akan menggarap hampir semua partai terkecuali 2 partai. Oke. Mas, ini terakhir tapi masih relate sama pertanyaanku sebelumnya membahas soal Jakarta yang nanti akan beralih status dari DKI jadi DKJ. Ketika dia jadi DKJ, menurut Mas Toto, masih seksi gak sih Jakarta ini, Mas? Sydney itu kan biar bagaimanapun lebih seksi dari Canberra. Jadi kalau dilihat uh, uh, ini adalah Jakarta itu kan sudah terbentuk menjadi pusat bisnis, pusat ekonomi, dan pusat kegiatan sosial selama puluhan tahun. Sehingga kemudian menurut saya ini malah akan jadi tantangan berikutnya, apakah bisa memposisikan diri lebih besar sebagai pusat bisnis internasional, dan kalau betul akan dibesar, diperluas dalam konteks aglomerasi dengan wilayah-wilayah penyangga Detabek misalnya, menurut saya peluang buat gubernur terpilih untuk bisa menyelesaikan masalah klasik Jakarta yang selama ini nggak pernah beres, itu malah lebih terbuka. Karena modal sosialnya lebih besar ketika dikembangkan. Dulu ada istilah megapolitan, aglomerasi. Kan kita tahu penyelesaian yang namanya banjir itu nggak mungkin tanpa ditopang oleh kesepakatan dengan daerah-daerah seperti Bogor, Bekasi, Tangerang, termasuk masalah kemacetan pun juga itu. Jadi menurut saya ini akan sangat seksi, dan yang paling penting perputaran uang. Menurut saya sampai beberapa puluh tahun ke depan tetap akan paling besar di Jakarta. Jadi pasti ini akan tetap dianggap seksi oleh semua partai yang ada di. Oke, baik. Mas Junarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika, terima kasih untuk waktu dan juga diskusinya. Kita Terima tunggu kasih, ya nanti apakah sama-sama. betul dugaan Mas Toto ini Anies Ahok tidak akan bersatu, tidak akan berduet, tapi akan Dan akan berdua, ada kita kejutan nantikan ya. menurut saya. Apa itu, Mas? Akan ada kejutan menurut saya seperti Akan ada kejutan. pilkada-pilkada. Karena itu karakteristik Pilgub Jakarta. Oke, Mas Toto, makasih Thank you. waktunya ya. Selamat siang, Mas. Sama-sama. Ya, mari. Oke, dan saudara itu tadi kita sudah berdiskusi terkait dengan mungkinkah Anies dan juga Ahok berduet di Pilgub Jakarta. Mas Toto tadi bilang tidak mungkin. Kalau menurut Anda bagaimana? Salam SCTV.